my recorder to write down. So my fruitcakes today. This is my one of many big question in my life. Kenapa gue selalu duo sama orang yang kalem? Jadi gue dari PAUD selalu punya teman yang kalem. Bahkan dari gue lahir mungkin 2 tahun setelah gue lahir, sepupu gue lahir, gue selalu berdua sama dia. Dan dia orangnya kalem, santai, slow, man, chill. Sedangkan gue orang yang pecicilan. Story time, gue dari PAUD punya temen yang kalem. Teman pertama gue, bestie pertama gue, pendiam banget. Terus TK, sebenarnya TK temen gue banyak, tapi yang akur banget itu juga orangnya kalem. Ya dia orangnya menurut gue nggak yang pendiam banget, tapi dia kalem. SD gue kayaknya nggak punya temen kalem deh. SMP temen gue yang duduk sebangku sama gue juga kalem banget. Terus SMK juga temen gue kalem. Gue punya banyak temen di SMK. Gue punya lebih banyak temen dari biasanya gue punya temen. Gue bersyukur banget, banget. Tapi yang paling dekat sama gue di kelas kalem. Bahkan mungkin saking pecicilannya gue, dia jam 8 udah minta pulang karena dia kecapean. Kayaknya dia kayak udah overwhelmed gitu loh, kayak menghadapi gue yang cerewet ini. Oh, baterainya habis. Gue sering banget mengalami kesulitan karena gue susah mengontrol diri gue sendiri. Kadang gue terlalu overreaction. Terus gue sering punya aja topik yang pengen gue omongin, tapi kalau gue nengok temen gue kesian juga ngelihat dia udah tepar. Kadang temen gue sampai besoknya sakit karena gue terlalu banyak omong. Gue nggak yakin juga itu karena gue atau gimana, tapi mungkin kemungkinan terbesarnya sih gue tuh mempertanyakan sebenarnya gue ini udah cukup deket atau enggak sih sama dia. Gue tuh suka, kita libur nih hari Sabtu Minggu, Seninnya gue suka banget menceritain hari-hari gue. Dia tuh kalau gue tanya, lu hari libur ngapain aja, dia tuh kayak yang santai banget gitu loh, orangnya kayak ya tidur. Jadi gue merasa gue nggak tahu dia sama sekali karena banyak hal yang gue nggak tahu tentang dia. Dan dia baru cerita ke gue kalau misalnya kita ngobrol nih rame, terus kita lagi ngomongin suatu topik dan ternyata dia pernah ngapain gitu. Dan gue bertahu, gue merasa gue ini temen lu bukan sih, gue gak tahu lu pernah kayak gitu. Why do you have so many secret? Gue pikir ini bukan simbiosis mutualisme guys, ini parasitisme. Cara kita recharge itu, dia harus nge-charge energi dia sendiri. Pas energi dia udah ke-charge, semua energi dia gue sedot dalam waktu kurang dari 1 jam gitu. Wah, gue sering merasa bersalah karena gue sering merasa tidak enak. Gue pernah coba untuk jadi kalem. Bahkan itu masuk list goals gue awal tahun 2025 ini. Gue pikir itu bakal memperbaiki pertemanan kita yang enggak kenapa-napa ini. Tapi yang terjadi sebaliknya. Itu enggak banget. Maksud gue bukan enggak banget buat pertemanannya, tapi buat diri gue sendiri. Jadi yang gue rasain selama gue mencoba untuk jadi orang yang kalem, yang pertama pastinya emosi gue ketahan. Gue jadi takut terlalu menyerap energi dia. Kalau misalnya gue seneng, gue jadi agak takut reaksi gue itu nyerap energi dia. Terus yang kedua, karena gue sering nahan emosi gue juga lama-lama jadi terbiasa harus diem gitu. Kadang gue jadi bingung harus bereaksi apa. Yang harusnya gue seneng, gue harusnya senyum. Karena gue terlalu sering nahan emosi gue itu, gue jadi bingung gitu kayak misal gue seneng banget, gue bentak. Gue seneng banget, teman-teman gue ingat ulang tahun gue tuh terbiasa kalau gue seneng, oke, biasa aja gitu kayak chill bro. Nah jadinya tuh gue kayak datar. Teman-teman gue jadinya ngelihat gue nya nggak seneng, padahal gue seneng banget. Terus misalnya gue kesel karena temen gue nggak kerjain tugas kelompok yang harusnya dia kerjain. Gue yang biasanya marah-marah, gue jadi cuman
oh iya nggak apa-apa, santai aja, ntar gue yang kerjain. Dan itu bikin gue capek. Menurut gue itu gue capek mental dan fisik, karena gue suka banget olahraga. Hampir setiap minggu harusnya gue ikut eskul basket, tapi gue tuh sering jadi capek sendiri gitu loh. Pulang sekolah gue jadi sering lemes, terus gue sering sakit, tapi gue masih bisa pergi ke sekolah. Tapi gue sakit, tapi gue kayak oh chill bro, gue buat tolak angin setiap hari. Itu cuma gara-gara gue cuma pengen jadi kalem aja, kayak slow. No, itu bukan pace gue ternyata. Gue juga jadi jarang senyum. Sebenarnya gue emang jarang senyum sih dari kecil. Gue jutek, orang-orang bilang gue jutek. Gak orang-orang, nana gue, karena gue emang jarang buat senyum di luar. Kalau lu lihat gue di luar dan gue nggak senyum, please maafin gue. Gue suka lupa senyum. Ngejokes pun gue jadi kayak nganggap orang kayak so asik gitu lah, kayak gitu. Kayak gue tidak bermaksud sarkas, tapi gue kelihatan sarkas. Dan karena itu juga, karena gue jarang senyum, jadi energi gue kan kayak gitu lah ya. Gue tuh jadi lama-lama suka ngeluh gitu loh. Gue sadar setiap gue ngomong sama temen gue itu setiap hari kayak pasti ada aja yang gue keluhin. Padahal kayak ya nggak apa-apa sih, topik yang muncul di pikiran gue itu jadi keluhan semua. Bahkan kadang keluhan lama suka gue omongin lagi. Itu berasa banget. Keluhan gue ini agak berimpact sama orang-orang di sekitar gue juga. Orang-orang tuh males gitu loh nanggepin gue. Jangan guys, no. Kalau lu pengen banget ngobrol sama orang, tapi lu nggak bisa mikirin topik selain keluhan, lu mending diem, lu mending ngelihat sekitar. Apa nggak lu omongin jajanan aja. Alasan kenapa gue sering ngeluh, karena gue takut kelihatan pecicilan, gue takut kelihatan happy terus, gue takut kelihatan I'm a sunshine in this world. Gue juga merasa gue tuh nggak pantas bahagia. Itu adalah perasaan yang terburuk yang pernah gue rasain selama gue pengen jadi kalem. Gue merasa kayaknya hidup gue terlalu bahagia deh, kayaknya gue jangan bahagia deh, like that. And that was so no, jangan pernah lu jangan pernah merasa kayak gitu. Itu cuma karena gue takut pecicilan aja ya gue bisa berpikir kayak gitu, dan itu aneh banget menurut gue. Terus juga gue ngerasa gue jarang post sosmed. Gue lihat orang-orang kalem gitu kayak stay private is a key, private is your keep private, low profile. Gue tadi mau kayak gitu, tapi ya, dan itu nurunin confident gue juga. Oke, gue diserba salah lah, kayak mungkin ini bukan waktunya gue gini, mungkin ini bukan waktunya gue gitu. Kalau misalnya gue ngepost ini, kira-kira orang-orang suka gak ya? Kalau kira-kira gue ngepost ini, kira-kira gue bakal ada kayak gimana, like that. Like I feel like treat myself like a shit. Mungkin itu salah satu yang bikin gue capek mental, tapi fisik gue kebawa gitu. Setiap gue main basket, satu kali main kurang dari setengah jam lah, gue udah capek banget. Gue minta ganti sama pelatih gue, coach, gue manggilnya A ganti, karena gue udah ngap banget. Padahal gue biasanya enjoy banget. Gue juga ngerasa lama-lama kayaknya gue nggak cocok di basket, gue nggak bisa main basket. Terus gue ngerasa kayak mungkin dulu yang gue omongin itu adalah bullshit, gue sebenarnya nggak bisa main basket atau like that. Pokoknya itu semua berpengaruh jelek ke gue. Sebenarnya tadi itu termasuk, pokoknya yang poin ke-7 itu ngerubah energi orang sekitar gue juga jadi malas. Dan yang ke-8 ya stamina gue juga turun. Fun fact, awal tahun 2025 ini makan gue tuh lagi banyak-banyaknya banget, tapi gue malah makin kurus. Gue bahkan pernah ngebandingin tangan gue nih awal tahun ini sama beberapa bulan yang lalu. Itu beda banget. Gue kayak why am I so skinny? Sebelum lu bilang lu bersyukur dong, lu enak jadi kurus. Kagak, ini kurus yang jelek guys. Kalau lu pikir ini kurus yang langsing, lu lihat di TikTok ada tren I miss my sick body, ya semacam kayak gitu. Metabolisme gue jadi lambat, gue sadar banget semuanya jadi berantakan. Tidur gue bisa sampai jam 2, setengah 3 pagi, karena gue nggak bisa tidur.
badan gue juga pegel. Gue naik tangga sekolah aja effort banget. Gue jadi sering banget jalan miring gitu loh, karena gue nggak bisa kontrol badan gue sendiri. Menurut gue awal tahun ini itu adalah breakout terparah gue. Itu lebih parah karena pas pertama kali gue jerawatan itu tuh bekasnya hilangnya cepet, tapi yang lalu-lalu itu bener-bener numpuk banyak dan sakit. That was the worst. Tapi yang gue sadari adalah sebenarnya orang-orang sekitar gue yang kalem ini, mereka tuh nggak ngerasa kenapa-napa sebenarnya. Cuman gue aja yang mikir kayak gitu. Nggak ada impact jelek gitu ke mereka, kecuali impact gue yang sering ngeluh itu. Dan mereka juga nggak ngerasa risih kalau gue cicilan. Ini tuh cuman soal emang lu punya beda sifat, ajaran yang beda, orang tua lu juga pasti beda, sifatnya beda, keluarga lu juga pasti beda, lingkungan lu beda, kayak gitu deh. Sebenarnya kenapa gue ditemuin, pertanyaan kenapa gue selalu ditemuin sama orang yang kalem itu masih jadi misteri. Mungkin emang energinya aja sih, kayak emang energinya gue yang semangat ketemu orang yang slow down. Jadi kalau gue terlalu hype gitu, ya dia remnya gitu, kayak gue nggak yang nabrak semuanya. Jadi gue masih punya rem. Gue dapat banyak banget pelajaran dari hidup gue ini maksudnya sifat gue ini. Lebih banyak lagi pelajaran dari nyoba untuk jadi kalem ini. Mungkin lo masih bisa ngerasain energi gue di videonya jadi kayak nggak jelas. Jadi sekarang ya energi gue masih di tengah-tengah nih, tapi kadang gini, tapi gue nggak pernah kalau lagi, karena gue cuman kayak segini aja, kayak kadang gini itu ya kayak gitu. Menurut gue kalau misalnya lu orang yang pecicilan dan lu punya temen yang kalem, menurut gue lu nggak usah maksain diri lu jadi match, jadi kayak dia. Ya semua orang beda-beda, jadi let it be a puzzle. Mungkin lu sama dia bentuknya beda karena ya emang it used to be together. Jangan ngebuat-buat yang enggak sama sifat lu yang emang kayak gitu dari pabriknya. Keep it like that, be yourself. Jadi orang yang emang harusnya jadi teman lu, bisa ngelihat lu kayak, oh, this kind of friend that I need. Nah, dia bakal nyamperin lo tanpa harus lo buat-buat. Satu lagi yang perlu lo ingat, kalau lo punya orang yang kalem kayak gitu dan lo ngerasa lo nggak kenal sama dia, ya udah sih, lo nggak harus tahu semuanya tentang dia. Ya udah, karena nanti juga ada waktunya dia cerita sendiri ke lo, atau lo bisa tanya dia. Emang kadang mereka tuh butuh dipancing aja. Mereka tuh bukan yang gak mau cerita sama lo, tapi mereka tuh bingung mau cerita dari mana. Makanya kita yang punya energi lebih ini, kalau ketemu orang, ya bikinin pertanyaan-pertanyaan itu biar mereka bisa jawab, biar mereka bisa cerita, biar mereka juga ngerasa excited. Ya gue juga kadang ngelihatnya kesian dia sendiri, tapi dia seneng sendiri, ya kan? Kayak we have different POV. That's it. Bye.